Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Afifuddin akan menyampaikan beberapa materi. Materi pertama, komunikasi. Komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan menggunakan simbol verbal dan non-verbal. Komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang menggunakan kata secara langsung pada lawan bicara. Komunikasi lisan dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung yaitu berkomunikasi dengan tatap muka langsung dengan lawan bicara. Begitu sebaliknya, komunikasi secara tidak langsung berkomunikasi tidak bertatap muka langsung dengan lawan bicara. Materi kedua, ejaan yang disempurnakan EYD dan kaidah dalam berbahasa. Pengertian ejaan. Pengertian ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda bacanya sebagai sarannya. Sedangkan ejaan yang berlaku sekarang dinamakan ejaan yang disempurnakan EYD. Ruang lingkup EYD. Ruang lingkup dalam EYD meliputi 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan huruf, 3. Penulisan kata, 4. Penulisan unsur serapan, 5. Pemakaian tanda baca. Materi yang ketiga, pedoman umum pembentukan istilah. 1. Konsep dasar. Definisi istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat menggabungkan konsep, proses, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. 2. Kosakata bahasa Indonesia. Kosakata bahasa Indonesia adalah kata yang dapat dijadikan bahasa istilah ialah kata umum, baik lazim maupun tidak lazim, dan yang memenuhi salah satu syarat. 3. Aspek tata bahasa dalam peristilahan. Penggunaan kata dasar adalah jika bentuk dapat dipilih antara kata dasar dan kata turunan. 4. Aspek semantik peristilahan. Perangkat sistem yang beristilah adalah dalam bidang tertentu. Deret konsep yang berkaitan dinyatakan dengan perangkat istilah yang struktur juga mencerminkan bentuk yang berkaitan dengan konsisten. 5. Istilah singkatan dan lambang. Istilah singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan atau diringkas. 6. Ejaan dalam peristilahan. Ejaan fonemik adalah hanya satuan bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Materi keempat, pemilihan kata. Diksi. Diksi adalah pilihan kata. Jadi, kita memiliki kata yang tepat untuk menyatakan ide atau gagasan. 1. Kata yang bermakna denotatif dan konotatif. Denotatif adalah makna dalam alam wajar yang sesuai dengan apa adanya. Konotatif adalah timbul akibat sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan. 2. Kata sinonim. Sinonim adalah dua kata lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama atau tidak berubah. 3. Kata yang berejaan mirip. Contoh, misalnya kata sanksi dan sanksi. Kata sanksi yang pertama menggunakan huruf NG, sedangkan kata sanksi yang kedua menggunakan huruf NK. 4. Kata abstrak. Kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian. 5. Kata penghubung yang berpasangan tepat. Contohnya adalah antara karyawan dengan atasan harus bekerja sama.
6. Kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian lebih luas. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.